Uca. Woi. Siap. Selamat malam Jakarta. Hidup selalu. Hidup. Hidup Bunda Ipet. Coba yang pakai kaos kutang nonton di luar aja deh. Oke. Uca ini mewakili pembalap liar ekonomi kecil ya. Uduk. Salah. Lu ngapain? Ini rata. Ngapain lu pakai goyang-goyang gini? Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih untuk kru yang naruh saya di depan. Kenapa? Nggak kena angin AC. Biasanya lu terbang ya. Iya. Udah kayak parah kertas. banget dah. Di belakang Uca ada Komeng. Komeng ini mewakili siapa, Meng? Saya apa ya Pak ya? Sebenarnya saya karena mendapat ini aja dari Muri. Oh, dapat Muri. Penghargaan. Jadi ya. hubungan dengan motor ya saya datang ke sini Pak. Penghargaan dari Muri. Dari apa? Muri saya Pernah naik motor Jakarta Bandung tidak pegang stang Pak. Maksudnya bisa kayak gitu gimana lah? Ya saya diboncengin Pak. Ya, kalau masa diboncengin aja masuk Muri. Dasar. Oke. Dan di sebelahnya Komeng tentu saja ada Cak Lontong. Yeay. Cak Lontong. Pak. Ya. Bukannya ini dulu. Apa? Lu nggak nyerah? Saya kelewatan. Ini sih. Lu kelewatan. Saya Makanya kelewatan. jangan tidur, lihat-lihat jendela. Saya belum, Pak. Hei, ini acara terhormat bukan dunia lain. Lu ngapain gini-gini? Lu udah nyerah keluar. Belum. Lah, kenapa? Saya belum di absen, saya kelewatan. Emang saya ongol-ongol, Pak, kelewatan. Pergi, nih bawa STNK Metro Mini. Udah di sini. Oh, Kacios. Ini siapa sih, Pak, nih? Ini dia. Gue, Ah. pion kurung batang. Grup. Baru-baru ini kita mendengar yang namanya balap liar ini sekarang sudah mulai menjamur. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Bagaimana Anda melihat fenomena balap liar ini? Pertama, apa balap liar? Nah, apa balap liar itu? Balap liar adalah adu kecepatan yang dilakukan tidak di tempatnya. Ya, Itu iya. kategori dasar dari balap liar. Iya. Nanti pengembangannya bisa diartikan masing-masing, tapi itu intinya. Iya. Yang kedua, siapa pelaku balap liar? Iya. Saya punya datanya. 100% pelaku balap liar adalah anak muda. Karena apa? Karena yang tua sudah tidak mau balap liar. Dulu waktu muda saya suka Suka apa? nonton balap liar itu. Oh, bukan balap liarnya. Wah. Oh, enggak, cuma nonton aja. Saya motor aja nggak Iya, punya iya. kok waktu itu. Iya. Dan gini, ketika kita semakin dewasa, semakin bijak itu kita semakin beretika. Contohnya ini untuk, ya kita nggak perlu ngomong balap liar ya. Iya. Pengguna motor kita saja kalau di kampung yang sudah ada polisi tidur masih kenceng-kenceng jalannya. Iya. Beda dengan orang seperti saya yang sudah dewasa pemikiran. Etikanya sudah berjalan. Gitu. Udah punya etiket. Kalau lah saya ya. ada polisi tidur, saya nggak bakalan ngebut. Saya berhenti. Terus? Saya bangunkan, Pak, bangun Pak. Bangun dulu. Saya lewat. Lagian ngapain polisi itu tidur di tengah jalan? Nah, makanya etika itu. Iya. Kalau kita sudah punya etika, saya yakin tidak akan ada yang namanya balapan liar. Iya. Setelah ada pelaku, berikutnya adalah lokasi. Lokasinya, iya. Seperti yang saya bicarakan tadi, kalau dia di sirkuit bukan balap liar Betul. namanya. Lokasi itu Resmi menentukan. kalau itu ya. Dan menurut data bukan hanya di Indonesia balap liar. Di Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru juga ada balap liar. Sebentar. Emang negara kita federasi apa? Itu kan sama juga di Indonesia. Kenapa? Sebentar boleh Ya, Pak? mau kemana? Itu dia nggak bener Pak. Saya mau ngomongnya sebentar. Boleh. Bacot tumpah. Yang terakhir, setelah pelaku, tempat, kapan balap liar dilakukan? Iya, kapan itu? Duh, tanya sama yang balapan dong, jangan saya. Itu mereka yang berhak menentukan, bukan saya. Tetapi secara data empiris, secara umum, biasa dilakukan malam hari. Iya, malam hari. Gue tuh suka nyesel gitu kalau nanya. Ya ada perasaan suka nyes gitu ya. Aduh nyesel gue nanya, kenapa gue itu tanyakan gitu. Ya tapi ya sudahlah. Tapi biasanya malam hari. Kenapa siapa? malam hari? Kata siapa? Saya tadi. Ya, tadi ngomong kan Anda. Katanya malam hari. Kenapa malam hari? Iya, kenapa? Satu, Iya. malam hari itu kan tidak siang.
Iya. Kalau siang biasanya jalanan umum itu trafiknya sangat Ramai. padat, ramai. Iya, Jadi iya, sangat iya. susah untuk melakukan balap liar. Itu Iya. alasan pertama. Alasan kedua, kenapa malam hari? Kenapa malam hari? Siang biasanya mereka kerja atau sekolah. Oh, Iya. iya. Kegiatan lain ya itu ya. Itu yang kerja atau sekolah. Heeh. Pengangguran pun, kalau siang kan dia lagi nganggur, sibuk nganggur. Jadi sempat balap. Iya. Karena pengangguran kan dia. Itu alasan berikutnya. Jadi ada pelaku, ada tempat, dan ada waktu yang membuat mereka melakukan itu. Jadi bahasa kita jangan melenceng dari situ ya. Iya. Oke, cukup ya. Saya kira cukup, Aduh. nanti saya kembangkan Iya, lebih lanjut. tepuk tangan dulu. Aduh. Sekarang saya mau tanya nih sama stangnya nih. Stang motornya nih. Iya Pak. Iya. Gimana menurut Anda? Itu mengganggu ketertiban umum. Knalpot yang bising. Iya. Kemudian mengganggu ngebut-kebutan, putus sekolah. Sehingga timbul banyak judi sampai dengan masalah wanita yang dibilang kunyit-kunyitan. Cabe-cabean tisu WC. Udah gitu belum lagi tingkat kecelakaan. Iya. Banyak ibu bapak yang kehilangan anaknya ketika Karena kecelakaan. betul. Ini beneran Pak. Tetangga saya ketika terakhir mestinya di hari yang fitri bahagia, malam takbiran setelah buka puasa terakhir, Iya. dia main petasan Pak. Iya. Kemudian dia ngebut-ngebutan Pak. Dan akibatnya ketika malam takbiran itu, Dia meninggalnya karena naik motor atau karena petasan? kanker Pak. Lu ngapain ngomongin di sini? Ngapain dia ngomongin di sini? Ini kan balap liar, monyong. Nih, sekarang lo shoot dulu. Oke, Cak, gimana menurut lo kalau kita sekarang berhenti dulu ya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya sebenarnya sangat ironis sekali ya Pak ya, di mana banyak orang-orang kaya yang bisa mendapatkan dokter pribadi secara langsung lewat telepon ataupun dari perusahaan-perusahaan ataupun dari kolega-koleganya sudah menyediakan dokter. Dan apabila dokter-dokter tersebut ini nanti tidak dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, nah maka Interupsi Pak. Ya. Maaf Pak, saya nggak ngerti balapan liar kenapa jadi dokter ya Pak? Ini enggak, saya ini ya dia ente atau... tukar ya? Hah? Hah? Ya makanya. Ini catatan aneh. Tukar ente. Lu kenapa jadi dokter? Kurang aja. Iya. Ini kan naskah yang tadi, kenapa ente tukar? Sisa banjir. Emang muka aneh kayak lumpur. Tadi gue lagi bengong nih, gue lagi ngobrol nih sama selingkuhan ya kan. Lu tau ngambil sendiri ke sini. Ini pergi mana sih? Nggak apa-apa, bapak kan sisa banjir. Mau keluarin Pak. Enak aja. Jangan, nggak usah. Iya, ini tentang balap liar. Dia sendiri yang salah. Iya, Enak aja sisa banjir. Aneh sisa makanan, basi semua dong gitu. Bapak, kalau Bapak menilai banyak Balap liar. perjudian ya di kalangan pembalap-pembalap liar itu sangat salah. Saya Kenapa? sebagai orang yang pro terhadap pembalap liar itu menyatakan sekali lagi sangat salah. Itu adalah bentuk suatu apresiasi dari teman-teman pembalap liar untuk memberikan kenang-kenangan berupa uang kepada pemenang. Oh gitu. Seperti itu. Tapi urunan tuh orang gitu ya. Dan Papa perlu ketahui, semuanya perlu diketahui bahwa pembalap liar itu yang menang dapat uang, yang kalah juga dapat Pak. Oh dapat uang juga. Dapat pergi ke rumah sakit Pak. Ada pada bonyok Pak. Nih saya. Nah ini setuju salah sama satu yang dia. bonyok mau ngomong dulu Pak. Jadi yang dikategorikan judi adalah Kalau ngomong mukanya ke sono. ini ke sono Bang. Oh itu muka. Iya muka ini. Abang jadi kebetulan waktu pas pembuatan muka saya kurang 3 pahatan. Oh. Iya gitu. Iya. Boleh saya jelasin? Jelasin apa yang maksud Tentang tadi? dia tentang judi. Oh judi. Saya berdua soalnya pro kepada pembalap liar. Oh. Jadi dikatakan judi ketika yang main berempat. Jadi itu dikatakan judi kamu. Kata dia katanya Lu ngomong jadi apa Enggak, jadi? sini deh gue ngomongin deh. Ini sebenarnya nih host sengaja biar kita berantem. Gue paham banget akal bulusnya dia. Ya. Biar kita berantem. Cocok. Oke, sekarang apapun dilaksanain, lu diam aja. Gue percaya sama lu. Ingat kita udah 9 tahun. Bukan narko. Hei, ngomong. Udah. Kalau untuk dampaknya untuk masyarakat kita semua sama-sama tahu ya. Iya. Tapi ada satu hal yang terjadi di balap liar yang merubah hidup saya. Terus terang, kalau bisa saya bilang gara-gara balap liar hidup saya hancur Pak. Saya tidak lagi sama.
Saya tidak lagi sama seperti Annabelle yang dikenal oleh orang tua saya dulu. Oh. Jadi Anda pernah mengalami Sesuatu yang trauma terhadap... Ya, saya trauma mendalam, Pak. Hidup saya hancur. Gara-gara? Saya gak tahu lagi, Pak. Harus meneruskan hidup saya kayak gimana. Iya. Saya coba untuk bangkit, Pak. Tapi itu semua hancur gara-gara... Masa muda saya hancur gara-gara balap liar, Pak. Uca, pulang. Filmnya sedih, Pak. Meng, ini bukan film, ini tragedi. Ini Lo trauma. harusnya ikut larut dengan dia. Dia sedih loh, gara-gara balap liar menghancurkan hidupnya. Main larut aja emang saya batu. Ya, terus Iya, gara-gara balap liar. Anda hidup saya pembalap hancur. memang? Enggak, waktu itu kejadiannya saya pulang bimbel. Dan kebetulan saya memang waktu itu habis tes SPMB. Jadi memang pulangnya agak lebih malam, lebih larut. Dan kalau ada balap liar itu kan memang mereka menggerombol kan gitu. Iya. Cowok-cowok ngumpul-ngumpul. Saya lewat, saya nggak bikin apa-apa. Terus mereka godain saya, Pak. Mereka manggil-manggil nama saya, Tuti. Saya merasa kotor, Pak. Saya merasa hancur. Keberatan Pak. Saya merasa kehormatan saya direnggut, Pak, sama mereka. Iya. Saya nggak lagi sama. Hanya karena dipanggil Tuti aja. Pak, mungkin buat gadis-gadis lain dipanggil seperti itu sesuatu hal yang lumrah. Bentar, Pak. Kenapa? Mau matiin diesel? Udah di situ aja. Pak, jelas saja dipanggil Tuti sedih, Pak. Kenapa? Saya memakluk Tuti itu habis kentut mati, Pak. Makanya dia merasa kotor ya. Ya, saya mungkin buat gadis-gadis lain dipanggil dan hei Neng mau kemana? Itu sesuatu hal yang biasa. Iya. Tapi tidak buat gadis pesantren seperti saya, Pak. Saya merasa kotor dan saya ngerasa kayak itu masa lalu saya yang kelam dan saya harus mulai membuka lembaran baru. Sampai akhirnya... Hei, gadis Sanawiyah. Komeng, dia ini ibtidayah, tahu nggak? Masih kecil, ibtidayah. Harus disamakan, Pak. Ya udah sama. Tapi ya bukan cuman, ternyata efek itu bukan cuma menimpa saya aja, Pak. Kan kalau misalkan orang lain tuh ada efek polusinya, ya kan? Ya. Ternyata efek polutan dan antioksidan yang dikeluarkan dari kendaraan itu ternyata merubah teman saya. Loh, Isabella itu sekarang sudah seperti Teman kamu Isabella yang Isabella dikenal itu? oleh kami dulu. Dia dulu ceria, Iya. menggemaskan. Bapak mau melihat sosok Isabella yang sekarang seperti apa? Boleh. Terkikis oleh polutan? Hah? Kita lihat. Kita lihat sama-sama ya. Kita buka Facebook. Isabella ini ya. Ini Gak Isabella. apa-apa, kalian semua boleh ketawa. Nah. Tapi coba kalian bayangkan posisinya kalau kalian adalah sahabatnya. Segala foto ginian lo unjukin. Ini mungkin kecepatannya lebih dari 200 merubah keadaannya dia. Makanya Meng, dia itu tadinya Isabella ini waktunya seumuran dengan dia Fitrol, tapi karena kenceng banget dia sampai dia melewati Pak. batas waktu. Bukan, Pak. Ya, ini kan Isabella nih ya. Saya TKA, Pak. Saya TPA, Pak. Dia masih TKA, Pak. Dia Ikro 6 aja belum lulus loh, Pak. Oh iya? Astaga. Pak Denny, Ya. Pak Denny coba Bapak lihat. Nah, cucunya itu Pak, mau ngomong Nah. cucunya. Ayo ngomong. Kenapa Anda melihat apa? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Komeng, ini kecepatannya 200 Kilometer per jam, iya. ya. Coba lihat di belakang itu di tanah-tanah itu Iya. ada sisa-sisa kulit yang ketinggalan. Makanya tadi beda dengan Saking kencengnya ya. dengan Fitro Pak. Dia kan Kenapa? masih waktu itu TPA. TPA. Sedangkan ini mendekati TPU Pak. Udah mau meninggal. Saya ingin tanya sekarang sama gilirannya kamu, Uca. Universitas Cacat Asmara. Ayo. Coba. Tolong kamera ke sini ya, kamera. Terima kasih, Pak. Ya. Kamera lagi nge-shoot gue, lu. Lu minggir sendal rematik. Bentol-bentol dong. Itu bisa 3 kali bayar tuh. Lu kayak Sony tuh. Oke, coba tolong fokus dulu ke saya. Semua di sini dengerin baik-baik. Balap liar, saya setuju banget dengan adanya balap liar. Karena balap liar itu melahirkan talenta-talenta muda. Di mana ketika terjadinya balap liar itu, Iya. itu mereka menggunakan skill individu yang bisa melewati. Iya, betul. Iya, iya. Iya. Tukul, ini bukan acara lu. Jadi saya setuju Pak Denny, saya setuju dan saya mendukung siapapun anak-anak jalanan, pembalap-pembalap liar, teruskan aksi kalian.
orang yang keganggu tuh urusan dia karena dia emang nggak bisa balapan. Jangan taruhin di sini, gue jadi kayak kuburan baru. Gue di situ. Ya. Jadi intinya balap liar setuju. Kalau memang ada yang kontra itu urusan mereka, Pak. Tapi kan ada dampak negatifnya kan dari balap liar itu. Kalau dilihat hanya dampak negatifnya aja, Pak. Ya. Positifnya dong dilihat. Kan kita mesti imbang. Penyakit kecil lo tuh dampak yang pada merah-merah tuh. Campak itu, Pak. Iya, campak. Oke. Ya. Bisa Campak apa yang saya katakan camkan. Jadi teman saya kalau untuk masalah korban itu ya, udah biasa banget. Hah? Biasa banget kalau korban tabrakan, jatuh, pala nyium aspal, segala macam. Bahkan teman saya pernah ada tuh dia baru naik aja nih, baru naik motor, dengkulnya kejedot, tak langsung saya bilang langsung periksa, tak takutnya geger otak lu. Hah? Kok bisa dengkulnya? Karena otaknya dengkul dia. Gitu. Jadi semua itu nggak terlalu beresiko tinggi lah, Pak. Bagi kita yang bernyali-nyali besar gitu, orang-orang yang salon, yuk megang-megang lu. Semuanya nggak takut. Balap liar tetap jalan. Apapun kata orang, balap liar must go on. Oke, ya. Saya tanya sekarang sama Riko. Menurut lu, setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Uca? Anda mendukung balap liar? Saya mendukung. Ini dia. Penurunan moralitas bangsa. Nah, kayak gitu dong lu bener ngomongnya. Setuju, Pak. Ya, setuju loh kalau Ya. gitu ya. Hah? Lu sarap juga nih. Waduh ini. Ya. Ini yang saya takutkan. Saya enggak. Yang saya takutkan tuh ini. Enggak, saya enggak takut maksudnya yang masalah. saya takutkan tuh kamu ngomong. Saya takut. Saya tuh. Apa? Enggak, Apa? begini. Saya dari tadi senyum. Iya. Saya nggak jadi, Pak. Enggak, emang enggak Lu nggak jadi, lu belum ngasih DP. Lu baru ngasih jupe lu. Jadi gini Pak Denny, apa yang disampaikan itu hanya keasikan karena memang mereka suka balapan liar. Tapi saya punya datanya, dampak dari adanya balapan liar. Ini Iya. internasional ini data Iya, saya. betul. Apa aja itu? Jadi UNESCO mengeluarkan data. Iya. Yang pertama, 100% anak yang orang tuanya dulu pembalap liar, itu lahir sebelum sekolah. 100% anak. Iya. Ini yang harus kita waspadai. Iya. Yang kedua, 100% orang tua yang dulunya pembalap liar itu punya anak kalau lahir pilihannya 2. Apa? Kalau nggak laki, perempuan. Ini data ini tercatat Iya, di iya, UNESCO. iya. Ini Iya. yang menurut saya khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir kalian nggak ngerti. Ngerti itu udah ngerti. Oh kalau gitu saya nggak perlu khawatir. Gak usah kalau Tapi data ketiga, data ketiganya apa? 100% juga itu? nggak nih. Geng motor kita nggak, aksinya kalau kita sekarang lihat kan berlebihan tuh, Iya. brutal. Heeh. Itu terjadi karena apa? Karena Dibiarkan. Awalnya dari balap liar semacam ini yang dibiarkan. Mereka merasa itu punya kekuasaan. Jadi Contoh, harusnya contoh apa lagi? kampung saya sebulan yang lalu diserang geng motor. Loh. Jam 1 malam. Geng motor nyerbu kampung saya, semua rumah dilemparin kacanya. Semua orang kampung saya lari. Hanya saya yang nggak lari. Kenapa? Saya pas luar kota. Oh di luar kota. Iya. Jadi saya dapat kabar itu dari istri saya. Ini yang saya khawatirkan. Ketika kita biar. Saya khawatir. Kenapa? Saya dari geng motor ya Pak. Iya. Dari tadi lihat dia kesal banget. Cak, pernah masuk mesin motor keluar asap nggak Cak? Ah ini dia nggak tahu. Padahal saya pernah itu. Sebelum kita menyaksikan calon untuk keluar dari mesin motor, kita break dulu ya. Ini yang namanya balap liar justru menghasilkan kreativitas. Nih, saya mau tanya sama McDani. McDani sebagai bidang permesinan ya. Betul sekali Pak. Dan Ucai ini adalah salah satu pembalap yang Anda memang luar. mengenal dia waktu menjadi pembalap itu? Enggak. Hah? Saya nggak kenal dia. Dia tahu tapi Ya mungkin dia nggak di Google, mungkin dia googling. Iya, jadi enggak, bukan. Dia itu multi googling apa? Googling itu buka-buka Google gitu. Iya, pinter banget ya, Tanya, tumben Pak, pinter. Kalau boleh tahu kira-kira key search-nya apa ya? Begini Pak, saya tadi menyikapi beberapa teman-teman yang memang menganggap bahwa balapan liar ini harus dihilangkan. Kenapa harus diliarkan? Sekarang saya tanya, liar itu artinya apa? Liar Tidak itu pakai baju. Tidak ada aturan. Ini yang saya khawatirkan, Mbak. Ya, udah jangan terlalu banyak khawatir lah. Udah. Nanti kejadian. Gini aja Pak, gini aja.
Sebenarnya ini masalah kita bersama ya Pak. Bukan hanya Kita. dari... Lu aja sama gue kali. Sebentar. Lu salah. Lu mainannya salah. Kalau dia bilang kita, lu aja kali gitu. Lu sama gua kali. Lu ikutan. Lu berarti. Bentar. Saya ingin ini justru untuk Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Ketika balap liar ini mereka gerebek, ya. itu mereka jadi tambah liar karena polisi pun ngegerebeknya liar. Ngejar mereka, nggak usah dikejar, capek polisinya. Harusnya dikejarnya naik motor juga, Pak. Terus begini, lebih baik pendekatannya secara persuasif. Ya. Maksudnya, mereka kan balapan nih. Tapi kan kebanyakan yang naik motor pakai perkeo, ngapain persuasif? Beda Pak kalau perkeo. Kenapa gue jadi ikutan ya? Begini Pak. Setuju Pak, Ini yang setuju. saya khawatirkan. Saya khawatir. Saya udah gue khawatir Jadi nih. liar. Pak, nih kaleng kornet mau ngomong. Lu mau ngomong apa? Jadi gini, Iya. untuk bahasan-bahasan yang penting seperti Muka ini. tetap ke depan. Ah, tetap ke mukanya. depan. Gak sopan, makan minum dulu. Ya, minum dulu. Nah, ini kan bekas kuburan tadi nih. Ya di mah konyol lah. Mana yang Anda setujui ini? Apa? Yang balap liar itu, karena ternyata ada sisi positifnya juga balap liar itu. Ya apapun sebenarnya bisa menjadi positif. Saya udah bilang di sungai-sungai, Pak. Berkali-kali. Berkali-kali. Gak usah lu, Pak. Ber- Kegedean kalau bersungai-sungai. Berkali-kali. 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 Ya apa kata lo deh? Jadi kan bisa dimanfaatkan, Pak. Iya. Dia jangan dicolek belakang ya, Pak. Oh, kenapa? Di belakang. Ini sini. Kompak banget. Ya, nih Pak nih ya. Semuanya bisa, ternyata semua bisa positif. Lah iya dong. Caranya seperti apa tapi, Meng? Balap liar diapain? Lah sekarang begini Pak. Bapak bisa manfaatkan. Seperti Bapak kena Sapri. Sapri, kenapa? Pelatih timnas. Iya. Iya, yang U19. Hah? Indra Nah, Sapri. Ini tahu nih, Pak. Iya, Nih, tahu Indra nih. Sapri. Kiper Persija nih Pak nih. Indra Persija. Yang istrinya artis. Markus Nah, Horizon. Pak Iya, Markus. iya, iya. Ah itu dia bisa mengambil dari tarkam-tarkam Pak. Kamu Iya, manfaat, Pak. dia Itu ngambil juga kan sendiri. bisa untuk menjadi pembalap nasional dengan Oh, cara melihat iya, dari betul. balap liar. Sekarang ngapain pusing dengan balap liar? Apakah tidak bisa dimanfaatkan? Ya bisa dong. Orang susu kuda liar aja bisa. Iya, benar. Itu yang Nangkepnya liar loh susah. Pak. Susahnya dot susu Iya, kuda liar makanya. Pak. Iya, itu jangan Pak. Pak Kita harus Denny, lari. Pak Denny. Iya. Kenapa? Ini yang saya khawatirkan. Anda khawatir ya? Ini yang dia khawatir. Pak, saya lagi ngomong. Iya. Kenapa Bapak nyamperin centong prasmanan? Ini dia mengkhawatirkan, takut. Tapi ini sisi positif yang sangat baik. Jadi Nah, itu. mengambil dari sebuah peristiwa yang negatif menjadi satu hal yang positif. Nah. Jadi ada energi yang diambil itu jadi lebih positif. Nah, Mana biar tahu. positifnya? Sekarang dari Riko. Ya. Tadi saudara Komeng katanya mengatakan bahwa katanya kan bisa ada Indra Safri. Ya terus balap liar mau dibikin usia 13 tahun gitu. Under 17, Iya. under 19 gitu. Iya. Ya kan nggak bisa. Ya bukan itu maksudnya. Kalau under 17 itu nggak bisa bikin SIM kan Iya, Pak? ha-ha. Maksudnya bukan itu. Iya. Ya, lebih baik- Penjelasannya seperti itu. Oh, saya nggak ngerti. Rumput palsu. Ya kan usia Rumput palsu. under Yang 19. suka buat Nah. futsal Pak. Oh iya. Nah, yang kedua juga Pak, ada kejadian ini menggemaskan. Ada orang balap Apa? liar Pak, razia polisi. Iya. Ditangkap dia naik bertiga Pak. Ditangkap, selamat malam. Iya. Iya Pak. Kenapa Anda naik motor bertiga? Maaf Pak, habis kalau berempat nggak muat. Nah itu sih. Kurang ajar Pak. Bohong Pak dia Pak. Kenapa? Orang saya pernah ngeliat orang naik motor sendiri. Sendirian terus? Sendiri. Tangkap polisi. Kok ditangkap Dia sendirian kan nggak komplit apa-apa? pakai helm, pakai jaket, motornya juga ada. Komplit, masih ditangkap Pak. Kenapa? Dia nggak kayak celana. Iya. Saya mau tanya sama solusi. Kira-kira apa solusi yang Anda ingin hadirkan? Ini yang saya khawatirkan, Pak. Ya. Saya tidak tahu solusinya. Semua jadi khawatir. Ini gara-gara kamu, Cak. Ini benar Pak ini. Makanya dari awal kan ini yang saya khawatirkan. Nggak benar kata dia Pak. Ini mewabah, tahu nggak jadinya? Hadir di diskusi ini yang saya khawatirkan Pak. Kenapa? Jadi tambah stres Pak. Iya. Pulang-pulang tambah masalah Pak.
Saya jadi harus mikirin balapan liar segala, Pak. Padahal kan itu bukan urusan saya, Pak. Betul, memang. Urusan saya mah cicilan rumah sama susu anak. Iya, sebenarnya. Kenapa saya harus mikirin balapan liar? Biarlah orang tuanya, Pak. Iya. Orang tuanya mikirin. Ya, tuh, Pak, berarti dari tadi tuh belum terbahas adalah ada peran serta orang tua yang Betul, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Ini, Pak. Iya. Saya, ini ke saya belum? Iya, boleh. Langsung saya aja. Iya. Iyalah, tanggung kamera udah kesini. Iya, benar. Anda mau boleh sambil nyanyi juga boleh. Sambil nyanyi juga boleh. Saya sebenarnya untuk masalah nyanyi-menyanyi, saya juga punya lagu. Iya, oke. Saya setuju, Pak. Bahwa kali ini pernyataan dari Komeng ini yang paling saya setuju, Ini Pak. bukan Komeng yang ngomong. Nih yang mau ngomong, kunci kontak oplet, lu dengerin dulu. Lu belum ngomong apa? Nih. Bukan Bang Komeng. Lagian Bapak bener sih, sebelum dia ngomong kasih kepala dulu. Dia nggak ada kepalanya. Iya. Otaknya udah buram. Jadi jangan dilihat hanya sisi negatifnya. Oke. Kan gitu. Negatifnya sesuatu pasti ada sisi positifnya. Iya. Bapak ngapain? Hah? Gue ngelukis dia. Wajahnya lucu. Ngapain lu ngusir setannya? Lu nggak? Kalau ngomong bener-bener gini. Lu jangan ngepret-ngepret, lu kayak orang baru buka toko lu, ngepret begitu. Bisa saya tambahkan dari Boleh. omongan kuburan kucing tadi, Pak? Kuburan kucing. Kecil banget, Ya. bau lagi. Kuburan kucing, ya silakan. Bapak munduran dikit. Iya. Saya Iya juga itu minta kameranya, kamera saya. iya. Emang dia doang yang masuk TV. Iya, ayo. Jadi gini, Pak ya. Kan itu akibatnya awalnya dari bengkel, Pak. Ya kan? Bengkel itu harus kita manfaatkan. Pemerintah membantu. Kan dari hasil bengkel itu juga ada yang sudah mulai pemasukan yang banyak sudah mendapatkan Betul. dari bengkel itu, Pak. Iya. Dan juga bisa menghasilkan. Lu apa lagi nih? Sekoteng 2. Kang Baso lewat, Pak. Sekoteng lu mangkoknya. Terus? Bapak lu sekoteng. Saya mau tanya sekarang coba. Jangan, Pak. Pak, Dia jangan, Pak. mau- Tolong, Pak. Dia sebelum kita Pak, ke tolong Notu. jangan, Pak. Bisa nambah stres, Pak. Pulang, Pak. Jangan, Pak. Sebelum ke Notulen, ini kita mendengarkan mungkin moga-moga sih kita berharap Khawatir lagi pasti, Pak. tidak ada lagi kekhawatiran dalam dirinya. Pak, jangan terlalu ini, Pak. Bapak Jangan. harus baik-baikin dia. Iya, kenapa? Bapak yang angkatan udara. Iya, lu tahu. Udah. Anda tidak perlu khawatir dengan itu. Iya. Jadi satu, yang terpenting adalah peran keluarga dan orang tua. Orang tuanya, ya tepuk Itu yang tangan paling dulu dong. penting. Tepuk tangan dulu, benar. Ya. Maka dari itu pesan saya pada orang tua ada 3 hal ini yang harus diperhatikan. Untuk orang tua, Untuk 3 orang hal. tua. Satu, Orang tua yang tahu kalau anaknya suka balapan liar, iya. jangan dilahirkan. Yang kedua, Yang kedua, oh bukan. Iya. kalau anaknya sudah terlanjur lahir Dilahirkan, iya. dan menjadi pembalap liar, peran orang tua adalah menunggu atau memberi bimbingan. Bimbingan, Jadi iya. balapan liar di bawah bimbingan orang tua. Oh, ada Itu kan balap lebih liar. sopan. Hah? Kalau perlu ibunya dibonceng atau bapaknya dibonceng. Gimana Kalau- bisa ngomong tuh belakangnya ada Itulah yang secara otomatis akan membuat balapan itu menjadi tidak berkurang. liar dan berkurang. Iya, benar. Peran orang tua sebenarnya. Yang ketiga, bagi orang tua, Iya. satu lagi pesan saya, jangan pernah membiarkan anaknya menikah kalau belum bertemu jodoh. Saya Oke. boleh memberi kesimpulan nggak? Ya boleh, kesimpulannya. Ya tadi kan. Iya, udah. Kirain Kita minta apa lagi? Kirain gua ada tambahan. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan Notulen yang akan dibacakan oleh, silakan. Aman, siapa yang membaca? Silakan ya. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Nah, apa yang Anda khawatirkan lagi? Harus baca Semua Notulen menjadi juga. khawatir sebenarnya. Tadi kalau kita lihat gambar, Jangan nyontek. tadi kalau kita lihat gambar, saya ngeri betul lihat, kita semua ngeri lihat anak-anak balapan liar tidak ada yang pakai helm. Ya. Apalagi yang berhadapan-hadapan dan rebutan botol itu. Ya. Makanya tadi sore saya kesini saya pakai helm, tapi saya kaget kenapa saya diberhentikan juga oleh polisi. Loh, kenapa katanya? Tiba-tiba saya diberhentikan dan mengatakan selamat sore, Pak. Iya. Loh, ada salah saya apa, Pak? Kenapa pakai helm naik mobil? Oh, Anda naik mobil ke sini tapi Anda pakai helm. Iya. Ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan. Astaga, kalau Anda sudah mulai tidak waras, siapa di antara kita yang waras? Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah dikatakan oleh Uca bahwa
balap liar itu ada gunanya. Ada gunanya ya. Jadi jangan diberantas. Tidak seperti begadang, sama seperti begadang ya. Betul. Boleh begadang kalau ada artinya. Betul, kata Solihin juga seperti itu kan tadi. Solihun, Pak. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Tadinya pinter jadi nggak pinter, Pak Kang Maman di sini. Begini, balap liar menghasilkan cabai-cabean. Iya. Pemerintah tahun lalu saja mengimpor 10.000 ton cabai. Cabai, ya. Kenapa pemerintah nggak belajar pada pembalap liar? Iya. Untuk memproduksi cabai-cabean. Pedasnya beda, Pak. Iya. Sekarang kalau ada gado-gado, ambil aja 2 dari situ. Rendos semuanya. Cabai-cabean, Pak. Sabar Pak, sabar Pak. Kalau yang diimpor pemerintah itu cabenya biasa, Pak. Kalau yang udah dari balap liar, itu cabai-cabeannya udah bareng terasinya, Pak ya. Iya. Baik, dan terakhir. Meski kematian itu pasti, Iya. daripada balapan menuju kematian, lebih baik balapan menuju kebaikan. Sekian. Iya. Tapi dari jumlah korban lalu lintas ini salah satunya yang paling terbanyak sebenarnya. Jadi kemana? Udah Belum habis. mau ditutup ini. Belum. Masih di sini. Masih di Ya sini. kan udah ending, udah nggak ada lagi kan. Orang kita nggak ngomong, ngapain di sini? Udah habis kan? Sudah saya bilang ini yang saya khawatir. Udah. Yang paling penting adalah kita menjaga yang namanya keselamatan. Kembali lagi, apabila kita mengambil sisi positifnya, semua juga akan jadi positif. Tinggal tergantung kita mempergunakannya seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada peran orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Seperti itu. Makanya saya berharap kembali lagi pada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya karena hati-hati. Mungkin karena ada beberapa balapan juga mereka bisa dilatih di sebuah sirkuit yang jauh lebih beradab. Ya Pak, seperti ya. Kenapa? Berarti balik lagi Pak sama kayak cabai-cabean Pak. Kenapa cabai-cabean? Dikasih pare Pak. Hah? Kasih pare. Pare itu apa? Parents, Parents, activity, activity, religion, religion, education. Education itu penting sekali. Kita akan kembali lagi di LK tentu saja. Sampai jumpa.